สดีค่ะนันโนนะคะ I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Fotoperiodisme. A. Fase tumbuhan berhari panjang. Tumbuhan berhari panjang adalah jenis tumbuhan yang akan berhubungan jika panjang waktu siang hari melebihi minimum waktu kritis yang dibutuhkan tanaman berhari panjang, yaitu sekitar 12-14 jam. Siang hari lebih lama dari malam hari, sehingga tumbuhan menerima penyiraman yang lebih lama. Contoh tanaman: oat, kubus, gandum, selada, lobak, dan bayam. B. Tanaman hari pendek atau short day plant. Tanaman hari pendek adalah tanaman yang hanya dapat berbunga bila panjang hari kurang dari batas waktu kritisnya atau panjang hari maksimum. Batas waktu kritis untuk tanaman hari pendek adalah 11-15 jam. Tanaman hari pendek akan mengalami pertumbuhan vegetatif terus-menerus apabila panjang hari melewati nilai kritis dan akan berbunga di hari pendek di akhir musim panas dan musim gugur. Tetapi tanaman hari pendek tidak akan berbunga di awal hari pendek di awal musim semi dan akan berbunga di hari pendek di akhir musim semi, contohnya ubi dan kopi. C. Tumbuhan berhari sedang. Tumbuhan berhari sedang berbunga jika terkena penyinaran kira-kira 12 jam sehari. Contohnya kacang dan tebu. D. Tumbuhan berhari netral. Tumbuhan hari netral adalah tumbuhan yang tidak tergantung pada perubahan panjang penyinaran. Tumbuhan hari netral lebih dipengaruhi oleh faktor usia. Umumnya, bunga muncul setelah tanaman mencapai umur atau ukuran tertentu. Contoh tumbuhan hari netral adalah mawar dan tomat. Embriogenesis. A. Zigot atau sel tunggal. Pada perkecambahan secara seksual di mana sperma masuk melebur ke dalam ovum, maka akan terbentuk zigot yang satu sel. Zigot selanjutnya membelah secara mitosis dan mengubah kondisinya dari keadaan bersel satu atau uniseluler menjadi bersel banyak atau multiseluler yang menghasilkan sejumlah sel yang disebut blastomer 2 sel, membelah lagi menjadi 4 sel blastomer dan seterusnya. B. Morula. Suatu bentukan sel seperti bola atau bulat akibat pembelahan sel terus-menerus. Keberadaan antara satu dengan sel yang lain adalah morulasi, sama dengan proses terbentuknya morula. C. Blastula. Pada fase blastula terjadi pembagian sitoplasma ke dalam dua kutub yang dibentuk pada fase moruta. Konsentrasi sitoplasma pada kedua kutub tersebut berbeda. Pada kutub fungsional terdapat sitoplasma yang lebih sedikit dibandingkan dengan kutub vegetatif. Konsentrasi sitoplasma yang berbeda menentukan arah pertumbuhan dan perkembangan hewan selanjutnya. Pada fase ini, kutub fungsional dan kutub vegetatif telah selesai dibentuk. Hal ini ditandai dengan dibentuknya rongga di antara kedua kutub yang berisi cairan dan disebut blastosol. Embrio yang memiliki blastosol disebut blastula. D. Gastrula. Gastrula adalah tahapan gastrula, yaitu stadium perkembangan zigot yang melibatkan macam-macam gerakan morfogenetik. Macam-macam morfogenetik yaitu 1. Invaginasi, gerakan molekul ke dalam melipat suatu lapisan. 2. Evaginasi, gerakan menjulur. 3. Involusi, gerakan membelok ke dalam. 4. Ingresi, migrasi sel-sel secara individu dari lapisan permukaan ke daerah bagian dalam embrio. 5. Delaminasi, gerakan satu lapis sel untuk membuat sel dua lapisan sel atau lebih. 6. Konvergensi, gerakan sel-sel menuju pusat atau gerakan memusat.
7. Divergensi, gerakan sel-sel secara memancar. 8. Ekstensi, gerakan sel-sel secara meluas ke satu arah. Akhir gastrulasi menghasilkan 3 lapisan embrio atau lembaga, yaitu 1. Ektoderm, lapisan luar, menghasilkan epidermis, sistem saraf, dan bumbung neural. 2. Mesoderm, lapisan tengah, menghasilkan otot, tulang, dan jaringan ikat. 3. Endoderm, lapisan dalam, menghasilkan epitelium, sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan organ yang terkait dengan sistem pencernaan seperti hati dan pankreas. Ciri umum gastrula di organisme triploplastik: A. Perubahan dalam struktur topologi embrio. B. Diferensiasi sel menjadi salah satu dari 3 jenis, endodermal, mesodermal, dan ektodermal. C. Fungsi pencernaan sejumlah besar sel endodermal. Dalam organisme diploplastik seperti Polyptera dan Coelenterata, gastrula hanya memiliki ektoderm dan endoderm. Fetus. Janin adalah mamalia yang berkembang setelah fase embrio dan sebelum kelahiran. Dalam bahasa Latin, fetus secara harfiah dapat diartikan berisi bibit muda dan mengandung. Pada manusia, janin berkembang pada akhir minggu ke-8 kehamilan, sewaktu struktur utama dan sistem organ terbentuk hingga kelahiran. Janin disebut juga calon bayi. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin adalah kira-kira 280 hari atau 40 minggu dan tidak lebih dari 300 hari atau 43 minggu. Kehamilan dibagi menjadi 3 triwulan. Triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 12 minggu. Triwulan kedua dari 12 sampai 28 minggu. Dan triwulan ketiga dari 28 sampai 40 minggu. Kehamilan terhitung dari hari pertama haid terakhir. Pada minggu ke-12 atau bulan ketiga, embrio menjadi janin. Denyut jantung terlihat pada USG. Mulai ada gerakan, sudah ada pusat tulang, kuku, ginjal mulai memproduksi urin.